Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saya absen dulu ya. Pertama, Juan hadir. Sip. Oke. Yusuf Hadir. Adlin Hadir. Sultan Hadir. Oke. Bagus, alhamdulillah. Semua hadir. Anak-anak masih ingat gak? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Taat. Taat. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu taat? Pak, saya Pak. Ya, silakan Yusuf. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Terus? Menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Nah, oke, cukup. Itu ya gitu. Jadi taat itu artinya kita tunduk dan patuh. Kalau kita taat kepada Allah berarti kita tak tunduk dan patuh kepada Allah, kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita taat kepada orang tua, ya kita ketika di orang tua kita menyuruh kita untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, ya kita turuti. Kalau orang tua kita melarang apa? Untuk jangan lakukan itu, yang itu nggak bagus, ya kita turuti. Itu artinya taat. Bagus. Oke, ada kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang ikhlas. Ya, silakan dibaca dulu tentang ikhlas. Oke, ya cukup. Sekarang coba baca salah satu tentang ikhlas. Siapa? Sultan. Coba ikhlas itu apa? Baca. Yang lain menyimak ya. Ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Keras lagi, ulangi. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Oke, sudah cukup. Ya, bagus ya. Sip. Oke, terima kasih atas
bacaannya tadi. Sekarang agar anak-anak semua lebih memahami cara mendalam tentang apa itu ikhlas, kita akan membentuk menjadi berkelompok. Jadi 2 kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, ayo diskusi bareng ya. Ya, mepet. Nah, diskusi ya, diskusi. Dah, oke. Cukup ya. Silakan setiap perwakilan kelompok masih cepat untuk mempresentasikannya pada teman-teman yang lain. Kelompok 1 siapa? Oke, maju ke depan sini. Coba yang lain menyimak ya. Ikhlas. Secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan. Langsung dalilnya. Jelaskan dalil apa itu? Dalil surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Cukup. Sip, tepuk tangan dulu ya. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Kemudian kedua, kelompok 2 siapa? Sultan, silakan maju sini. Ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan. Terus dalilnya. Dalilnya dari Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan balik lagi ke tempat ya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Kemudian Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ikhlas ya. Oke. Nih. Ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas?
Artinya apa secara bahasa? Ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. Atau dulu kalau saya ketika belajar itu, guru saya menjelaskan bahwa ikhlas itu artinya murni gitu. Murni atau murni. Jadi ikhlas itu artinya bersih dari kotoran. Bersih itu berarti murni. Nah, kalau kita ikhlas artinya murni kan. Kalau secara istilah apa tadi? Secara istilah Ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah Taala dalam beramal sebagai wujud menjalankan kehidupan dalam Sip. Nah, tadi poinnya di ikhlas itu menjalankan semata karena Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu kita menjalankan segala sesuatu, kita beramal, kita beribadah itu semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi kita itu tidak mengharapkan pujian orang lain. Kita enggak mengharap dipuji orang lain. Kayak kita misal sholat, ya, misal adlin sholat itu ya niat ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala gitu. Bukan malah biar dipuji orang, wah adlin kok rajin sekali sholatnya gitu. Itu enggak ya. Jadi ikhlas itu ya lillahi ta'ala, ya, agar mendapat ridho Allah. Kita tidak berharap dipuji orang lain atau apa. Atau kalau kita menolong orang lain, kita menolong itu ikhlas. Jadi kita nggak mengharapkan imbalan. Misal Juan menolong Yusuf. Wah, Yusuf tadi kamu saya tolong, saya minta imbalan. Nah, kalau Juan sampai minta imbalan, itu namanya bukan ikhlas. Kan. Tapi ikhlas itu ya ketika Juan menolong Yusuf, ya udah, dia nggak mengharap imbalan, juga nggak mengharap dipuji, nggak mengharap. Yang penting dia mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya anak-anak semua. Seperti dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat berapa? 162 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi sholat kita, hidup kita, perjuangan kita, ya, sholat kita, perjuangan kita, hidup dan mati kita itu semata-mata kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu kita lakukan untuk Allah. Kita nggak mengharap biar jadi orang terkenal, jadi orang hebat, dipuji-puji orang, enggak. Tapi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Baik ya? Cukup, semua paham? Oke. Ya. Kita cukupkan ya pelajaran kita pada pagi kali ini. Untuk memperkuat pemahaman anak-anak semua, nanti silakan dikerjakan. Itu ada beberapa soal ya, ada beberapa soal nanti dikerjakan ya. Besok kita bahas soal-soal itu.
Oke? Paham? Nah, oke ya, kita aplaus untuk kita semua karena kita semua telah ya luar biasa belajarnya. Ayo. Sip ya. Bagus. Semangat ya. Oke. Terima kasih. Baik. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.